Yes, oke, jumpa lagi bersama saya Wong Gandeng Sakdoyo, dan hari ini saya punya tamu yang spesial dan istimewa luar biasa. Dan setiap saya bertemu dengan dia, saya harus selalu ngonten. Oke, jadi pertanyaannya adalah, apakah hidup Anda bahagia? I'm so happy. More than happy. Hidup Anda bahagia ya? More than happy. Benar Bahagia ya? banget. Jadi, apa yang menyebabkan Anda bahagia? Bahagianya memacu adrenalin setiap hari agar terus keep moving, you know. Berpikir? Enggak sih, kalau nggak kuat ya paling darah tinggi. Tapi mikir juga nggak? Semua harus disinkronin sih, intinya sama apa ya, sama hati juga. Nggak harus mikir doang, karena kalau mikir doang tapi hati nggak sinkron, bisa gila nanti. Bisa gila ya? Berarti Anda ini mendekati gila? Something like that. Tapi walaupun mendekati gila kan Anda bahagia kan? Bahagia sih ya, bahagianya gimana ya? Bahagianya kalau lu fokus sama kerjaan lu pulang tidur, lu besok pagi tinggal kerja, ya lapar makan, mulus modal gitu aja. Gitu ya. Tapi ada pelajaran nggak yang selama hidup seperti ini? Banyak sih, lebih banyak melihat. Jadi gue percaya kalau dunia ini emang panggung sandiwara. Jadi lot of drama, you know. Ada yang macan jadi ular, ada yang ular jadi macan, ada yang kucing garong nggak taunya ular, yang gue sangka buntut tikus nggak taunya kepalanya ular gitu loh. Jadi lumayan. Itu ya. Tapi menghadapi semuanya itu, bagaimana caranya kamu bisa menghadapi itu semuanya agar kamu merasa tetap bahagia ini loh. Ini kan yang penting. Pas ketemu orang-orang kayak gitu, di hati istighfar tapi di otak teriak. Bisa ya? Bisa. Jadi sambil kontrol, jadi cuma sambil nunduk tapi mukanya kelihatan kesel gitu. Jadi sambil ngelawan juga sih, sambil berontak juga. Kayak lu maunya apa? Maksud lu gimana? Salah gua di mana? Paling gitu doang. You don't like me? Something like that. Jadi gesekan itu lebih banyak ya? Banyak banget. Bukan apalagi, lebih banyak ya? Banyak ya? Banyak banget, hampir every day ngeliat lu besok look so nice, dan after that besoknya lagi nggak nunggu sampai besok, kadang-kadang lu hari ini fine nih ketemu gua, terus 1 jam kemudian lu jadi kayak penjilat, ai liko comeyang, jadi kayak you know, so disgusting. Maksud lu apa? Dia lo bukan bagian mesin, lu nanya dia laporan mesin rusak, emang dia tukang mesin? Dia lo sama-sama kerjanya. Maksudnya apa coba yang kayak gitu? Nggak ngerti gua. Begitulah ya gelapnya hidup di luar ya. So tired. Tapi Anda menikmati dan bahagia kan? Menikmati karena ada emosi yang bisa dilemparin, berasa kayak ngelempar tai. Tapi kan Anda memilih hal itu tuh. I know, that's my risk. I choose that. Iya kan? Ya. Tapi bener loh, saya dulu kenal Anda enggak seperti ini gitu. Masih Looks like angel, huh? bukan. Looks so lot Human. of innocent. Lot of Natural human. Jadi memang lingkungan membuat Anda menjadi berubah. Awalnya angel sama white wings, now become black wings. Tapi masih dari beberapa cerita Anda itu, Anda masih berpikir tidak ingin membuat orang lain terluka. Itu versi Anda, apakah itu memang benar? Bener dong, kalau bisa oke lah, gue udah ngalamin banyak hal, gue udah dikecewain, gue udah pernah baik diperalat, gue udah pernah bahkan kerja pun nggak dibayar, duit gue nggak tahu kemana, bahkan pernah ditawarin kerja sama koko, kalau lu mau gaji naik ya lu harus mau tidur sama gue, ya nggak begitu juga konsepnya dong. Gue emang butuh, tapi gue nggak harus buka celana. That's itu prinsip aku ya. Meskipun banyak orang-orang di luar sana, oke lah, is okay lah, koko ni hao, like so disgusting, I don't wanna do that. Tapi
gue nggak perlu begitu. Gue yakin ada jalan lain. Dan kalau bisa, kebetulan bos aku yang ini sih udah lumayan bagus ya. Kadang aku ngebilangin bertahan stay aja, meskipun kerja capek tuh lu masih bisa istirahat gitu loh. Kadang-kadang karena di luar sana ada yang nggak ngasih gaji, ada yang you must fucking first then you get a lot of salary, you know. Jadi kadang-kadang aku juga nasehatin mereka jangan sampai lu ngalamin apa yang gua alamin gitu loh. Jadi keras ya. Banget. Tapi kadang-kadang saat aku kasih nasihat begini terus orang-orangnya tahu-tahu muka dua, jadi kayak feel like gue ngomong apa sih, kayak become nothing, you know. Jadi rasa gemes, kayak kadang-kadang pengen langsung jedotin tuh pala orang juga sih. Enggak, tapi dirimu kan masih percaya bahwa nilai ketika saya tidak melakukan hal yang buruk kepada orang maka tidak terjadi buruk pada diri saya kan. Dirimu masih meyakini itu, padahal gesekan untuk melakukan hal yang buruk itu sangat besar sekali kan kemungkinannya. Ya, dan di saat gue ngerasa capek, gue ngerasa seolah-olah gue tuh orang bodoh banget yang cuma dimanfaatin sama mereka. Tapi kembali lagi di saat gue udah mulai nggak capek, gue nerima kebaikan apa yang udah gue lakuin, ya udahlah mau gimana lagi. So stay behave, jadi orang baik aja, jangan pernah lelah sih, intinya begitu aja. Tapi kamu masih yakin bahwa kebaikan itu memberikan dampak yang baik juga buat kita? Baik, Masih? Saya masih yakin, karena sebenarnya kita nggak bisa nyalahin mereka yang berbuat jahat juga ya. Kadang-kadang kalau aku otaknya lagi bener nih, abis sholat atau gimana, kadang-kadang sempat mikir, toh mereka datang juga perintah Tuhan untuk entah nguji kesabaran kita, entah netralin, ngeimbangin antara otak sama hati kita. Jadi kadang-kadang aku kalau abis sholat ya gitu, jadi kadang-kadang kalau lagi aku lepas kontrol gitu, jadi mikir kayaknya gue udah mulai gak sholat nih. Pasti aku coba untuk koreksi diri ke situ lagi. Karena aku kalau udah marah, kadang-kadang aku nggak tahu siapa aku, kadang-kadang kaget sendiri. Ih, kok gue bisa begitu ya gitu loh. Ada ya? Bisa sesadis itu ada, ya? ada ya. Ada terbersit cara berpikir seperti itu ya berarti di dalam diri. Sempat like, who I am, kenapa gue bisa begitu? Ya ampun, ini orang lo nggak setolol ini, kok gue bisa ngejasnya tolol banget ya? Sempet sih kadang-kadang kalau nyampe pulang rumah tuh, aduh barusan gue ngapain ya, aku malahin orang begini banget gitu loh. Kok kayak gue nggak ngasih orang kesempatan gitu loh. Kenapa kamu bisa sadar gitu? Ya, masa orang ada nggak sadarnya mas? Emang ada orang begitu? Lo enggak, kan gini nih. God bless me, come on. How come? This so weird. You give me this weird question, you know? Emang ada orang nggak sadar? Loh. Ada sih, kayak mama gua. Aku nggak mau bahas itu di sini. Oke. Jadi berarti sehancur, seremuknya, seemosi, seenggak karu-karuan diri kita itu masih ada cahaya putih bersih yang ada dalam dirimu. Secara nggak langsung kan Tuhan juga membisikkan di hati manusia mah. Jadi kan aku pernah dengar orang ngomong gini. Di saat orang itu sendiri, kadang-kadang Tuhan melintaskan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi kadang-kadang, dan itu perbuatannya dia, bukannya kita yang sadar. Jadi aku ingat kata-kata itu. Oh ya berarti tadi gue salah, dan besoknya kalau bisa gue kontrol emosi. Oh ya berarti gue harus ngasih kesempatan, sabar. Jadi kalau pagi-pagi tuh kalau ngelihat orang itu lagi, jadi aku coba lebih milih diem dulu, lebih milih relax dulu, tarik napas dulu, tunggu sampai dia komunikasi sama baik sama aku. Tapi kalau aku inget like, you know, I had a lot of drama, gue kalau inget itu like, stay away from me. Gue tuh langsung ngasih mimik yang nggak enak gitu ke dia. Gue langsung what? Enggak, gini loh. Menurut saya ketika saya bertanya seperti itu kepada dirimu, berarti dan dirimu bisa menjawab dengan kalimat-kalimat yang amazing ya kan. Ada sesuatu yang iyalah kita manusia masih begini. Artinya sebenarnya kondisi dan keadaan ketidakstabilanmu itu fluktuasi. Jadi sometime remuk, sometime tenang, sometime kayak gitu kan. Tapi lebih banyak remuknya atau lebih banyak? Udah bukan remuk lah, kalau remuk itu cuma penyok. Ini mah udah pecah-pecah, udah hancur. Ini mah udah tinggal serpihan tahu, tinggal didaur ulang. Tapi Anda masih hidup kan? Anda masih bisa ngomong, berpikir,
Masih. mengutarakan kalimat-kalimat yang pada semestinya kan. Ya inilah Ya. efeknya, jadi voice-nya lebih bigger like a lion, you know. Ini sampah yang udah lama nggak dikeluarin. Bukannya ketika Anda dan mampu bisa melewati masa ini dan Anda masih stay strong, ini sebuah pencapaian yang luar biasa. Bukannya Anda merasa seperti itu? In your eyes strong, inside, you know. I'm already liquid. Bukan. Enggak, kan pada kenyataannya kamu masih hidup, pada kenyataannya kamu masih bekerja, pada kenyataannya kamu bisa menghasilkan uang, pada kenyataannya ada foto anakmu pakai baju wisuda. Pada kenyataannya kan itu tuh. Walaupun yang kamu alami banyak drama, banyak Iya sih. banyak perperangan batin yang luar biasa ya. Nah, cobalah ketika kamu mengalami masa kondisi berbenturan, bergesekan, drama, tapi yang kamu lihat, wah, aku mesti berjuang karena aku ada itu, ada ini, anak-anak. Finally I know how to fight. That's the thing. Oke teman-teman semuanya, tamu saya ini Ingat omongan kamu loh, jangan sampai itu kata-kata cemenmu keluar lagi. Jadi teman-teman semuanya ya, membayangkan kehidupan di luar yang begitu luar biasa. Nah ini saya hadirkan, ya bukan saya hadirkan, dia datang, dia bertanya dan saya ajak ngobrol, kita bercerita bahwa masih ada harapan, masih ada secerca. Jadi kalau saya dibilang di mana bahwa ngomporin yang nggak bener, sesuatu yang nggak pas, yang begitu, pada faktanya saya masih berteman dengan Anda, bener kan? Enggak. Kalau istilah kata ngomporin itu kembali ke diri masing-masing ya. Gua nggak setuju sama kata-kata ngomporin. Di saat ada orang yang try to ngomporin lu, keputusan itu ada di tangan lu. Lu maunya gimana? Take it or leave it kan? Ya. Keputusan itu ada di tangan lu. Lu nggak bisa nyalahin. Gue keluar nih gara-gara dikomporin dia. Nggak bisa begitu. Jadi Dan ini, di saat lu bersedia untuk melangkah, lu harusnya udah persiapin semua risikonya itu. dan Anda sudah seperti itu kan? Udah Kayak sampai kapan sudah ada batasnya kan? udah ada. Istilahnya Terus next step lagi kan sudah ada kan? next step udah ada. Intinya kalau lu mau di luar, lu harus punya target dan don't wasting time. Don't wasting time. Jangan hambur-hamburin. Lu jangan Tapi- wasting time just do for nothing. You know, karena di luar itu beda sama di luarnya bumi sama di luar negara. Enggak, serius. Kalau di luarnya bumi, istilah dunia sementaranya akhirat itu masih panjang, tapi di luarnya negara itu lebih pendek daripada dunia sementara sama akhirat bandingannya, paham nggak? You get what I mean? Ya, Karena di sisi lain ada yang ngejar lu. Bahasanya ya lalerinjo itu loh. tapi so far dirimu bahagia dengan dirimu saat ini kan? Bahagia sih untuk orang-orang yang biasa kerjanya. Kok kalimatnya bahagia normal. sih? Berarti kamu nggak bahagia dong? Nggak bahagianya sebenarnya yang bikin capek sih bukan kerjaannya ya, tapi orang-orangnya yang banyak drama itu loh. Ya, ganti orang loh. Kita nggak bisa nentuin ganti orang, kita harus Ya kita yang, manage sama lingkungan itu loh. ya kalau kita sudah nggak kuat dengan lingkungan itu kan cari lingkungan baru. Jangan kalah sama keadaan, you need to fight. Loh, iya. Tapi kalau sudah mentok, Nggak ada yang mentok. Nggak ada yang istilah mentok. Kalau lu mau ya istilah udah saya lihat aja lah. Kan nanti kan kamu pasti SMS dan ngomong A B C D E F G kan, kita lihat aja tuh. Kan saya orang yang dari luar makanya ya. nyesel aku kemarin WA yang gara-gara disiram sama sabun tuh. Gue WA sama mas, gue baca lagi. Ngapain gue WA dia? Terus gue dibilang cemen lagi. Asik gitu. Bukannya saya sudah pernah cerita gitu loh kan. Dan itu kan terjadi sama dirimu jatuhnya kan. Jadi apa yang saya bicarakan itu bukan sebuah teori kan, tapi saya aja ngerasain. Dan hebatnya itu di saat dia ngezolimin aku, dia tuh pretend like dia yang terzolimi. Fuck man, lu apa nggak pengen rendem muka dia pakai biopasol lu? Loh, lah ya itu manusia. Oh, Lempar batu sembunyi tangan. itu aku langsung Terus habis itu gila pintar amat lu. Aku langsung melongo aja. bersilat lidahnya kan. Nah, Aku langsung kehidupan di luar itu ini mau begitu. diapain ya orang ya?
kehidupan di luar itu begitu. Apalagi kita sama bangsanya, pasti akan mengalami seperti itu. Makanya kalau kamu bisa masuk di lingkungan yang itu tidak sesama bangsamu, maka kamu akan lebih enjoy menikmatinya. Kalau nggak coba. Aku pernah Hmm, kerja sama yang nggak sebangsa aku, Ya. sama orang asik. justru mereka lebih welcome. Ya. Cece, sek fana, sek coba ya. Jadi kan justru mereka malah lebih Iya, enak. iya. Justru mereka bisa diajak Iya, kerja sama. iya. Tapi justru yang paling bahaya itu orang kita sendiri. Makanya cari di mana di situ kamu lebih bisa diterima, tidak dengan bangsamu sendiri yang karakternya kamu bisa masuk ke mereka. Karena sekali lagi kita hidup di luar, sekali lagi ketika kita ketemu lagi dengan orang kita yang di dalam, itu bukan sesuatu yang mudah, malah justru itu yang lebih berbahaya. Enggak, ditambah lagi sekarang banyak anak-anak yang baru keluar cuma sehari 2 hari. Dia try to fight, you know. Iya ya, itu pilihan. Enggak, maksudnya aku di saat orang itu baru keluar sehari, lu tinggal bilang, "Kak, aku belum pernah, tolong ajarin." Aku bahkan welcome loh. Tapi ini yang baru keluar sehari 2 hari, oh aku ngerti, dia langsung breng langsung begitu. Terus dikomplain cucian nggak bersih, ujung-ujungnya komplainnya kemana? Duh. Ke gua. Kan gini loh. Terus pas dia dibilangin dia nggak terima. Sekarang gini loh. Lu ketemu orang yang kayak gitu apa enggak? Enggak. Rasa Enggak. putar kepalanya dia. Enggak. Buat saya enggak. Jadi akan jauh lebih hebat saya ketika ketemu dengan orang-orang yang brengsek berkali-kali datang ke saya tapi saya masih stay alive. Loh iya. How to handle them? Iya, dari dalam dirimu, bahwa saya yakin kalau kamu yang blessed, pasti kamu yang keluar, bukan saya yang keluar. Karena sekali lagi semesta ya, alam semesta ini akan merespon hal yang baik dengan hal yang baik juga. Merespon hal yang buruk akan buruk. Kan kamu juga cerita. Setelah itu berapa manusia yang ketangkep? Dan kamu masih still alive. Nangkep kamunya paling lewat saya, kan gitu aja paling. Lu enggak maksud saya enggak kan. Jadi ketika kita menyadari, aduh kok sebegininya ya, aku harus begini, aku harus bertahan. Tapi begitu kamu ngelihat, oh itu kena. Dari situ kan lihat, berarti seberapa kemampuannya dia bertahan. Saya mempercayai itu. Seberapa hebatnya kita bertahan di luar, juga seberapa baiknya kita terhadap orang. Tapi lu tahu nggak dari efek itu semua apa? Apa? Efeknya gue jadi trauma dan takut ketemu orang baru. Duh. Dan that's make me tired, you know. Jadi gue kalau ketemu orang baru, gue berpikirnya apa? Ini orang ular apa orang ya? Ini orang kucing. Nah berarti itu yang salah dirimu. Yang salah dirimu. No, I'm so tired. Kalau gue harus. Bukan, kamu kan tadi using my ngomong. anger Sebentar, again. kamu kan tadi ngomong. Mungkin saya diketemukan orang ini supaya saya diajarin Tuhan untuk begini, untuk begitu kan. Kamu kan ngomong sendiri. Aku dengerin omongan kamu loh. I know, I still remember that. Lah iya ya sudah. Anggap aja begitu. Karena manusia Gusti Allah ini tidak mungkin menciptakan sesuatu yang gak ada gunanya. Ada juga gunanya menyakiti kita. Kan ada juga. Untuk agar kita nanti menerima sesuatu yang lebih gede lagi. Kan bisa begitu kan. Karena cara kerja Gusti Allah itu gak cuma ngasih. Kadang ngambil juga. Itu yang harus kita tahu. Jadi jangan sampai ketika kita terambil segala sesuatunya dari diri kita, kayak kamu tadi misalnya, ya suami pada hilang, mama pada ini, apa semuanya kayak gitu. Nah itu kan cara kerja dia untuk membuat kamu menjadi manusia yang super. Nah tetaplah berpikir positif. Membuktinya ketika dirimu sudah kembali dan beribadah, terus mulai sadar, oh bener ya aku, kenapa ya aku lah. Itu kan sudah. But you know, I'm a woman. I'm woman. I can feel like tired too. Duh, justru di situ Jadi manis. kadang-kadang aku mikirnya, Tuhan, aku loh kejedot tembok aja biru dengkulnya. Emang di mata dia sekuat apa sih sampai aku harus bang. Duh, justru kamu. I feel like. Duh, kamu gini. Kasih gue napas bentar boleh nggak? You know, I feel like. Gini loh. Dia itu sudah menciptakan kamu tuh sudah sesempurna bentuk. Tinggal kamu berpikir sendiri. Kenapa sih kok saya
kebentur ini, kenapa sih kok kebentur itu, kenapa kok kebentur sana. Itu bahasa kalbumu sendiri yang harus bisa memahami. Bukan Tuhan yang harus ngasih penjelasan sama dirimu, guys. Penjelasannya Tuhan komplit, lengkap, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Enggak sih, Maha tapi aku Bersabar. baca apa? Ya itu kesalahan doa aku sih. Terus aku ditemuin sama siapa tuh? Om John siapa? Terus Om John bilang, jangan pernah mengatur Tuhan, jangan pernah menangis ketika diuji, tapi buatlah Tuhan menangis karena kamu mampu melalui ujiannya. Keren gak? Sekarang persoalannya, bisa tahunnya kamu dari mana Tuhan menangis? No, just I mean not cry. I mean cry Bahasa as a sarkas. proud, Ya. because I'm proud of you, you know. Tuhan tidak akan pernah menangis, dan Tuhan I know. Tuhan dan tidak akan pernah juga tertawa. Tapi Tuhan selalu memberikan kebaikan Be buat kita. proud of you. Nah, dan kamu pasti akan disiapkan sesuatu ketika kamu bisa menghadapi semuanya. Itu fix loh. Fix. Saya gak punya uang. Datang ke Hongkong cuma 900.000. Tapi sekarang apa yang gak saya punya? Gak ada. Semua yang saya punya. Terus apakah hanya ukurannya hidup itu uang? Enggak. Tapi ternyata ukuran, menurut saya ada satu yang saya pelajari, bahwa kita dikasih waktu 24 jam. Semakin 24 jam kita berikan untuk banyak membantu orang, bukan uang ini, waktu, ternyata mengembalikannya wow. Karena sesuatu yang paling berharga di dunia ini adalah waktu, karena dia nggak bisa balik. Makanya kalau kita isi dengan hal yang baik, jangankan kok duit, istri, harta, kesenangan, ya itu saya. Nah makanya oke, the last statement or quote from you, bagaimana kira-kira ingin yang kamu sampaikan di terakhir kali di konten, ya terakhir konten ini, mungkin besok-besok kan kita bikin konten lagi. Intinya harus sedia nanggung yang namanya resiko di setiap langkah atau keputusan yang lo ambil, gitu aja. Dan jangan pernah nyalahin siapapun ketika resiko itu terjadi. That's the point. Terima kasih teman-teman semuanya, dan simak lagi nanti pertemuan saya dengan dia, nggak tahu kapan. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye. Thank you.